Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 8. Jika sebelumnya kita telah belajar materi kelas 7, sekarang kita lanjut di kelas 8. Kali ini kita akan membahas mat lagi, namun kali ini matnya berbeda. Ya. Kalau di kelas 7 kemarin kita belajar tentang mat tabi'i, kemudian mat wajib mutasil, kemudian mat jaiz munfasil. Kelas 8 ini kita akan membahas mat iwal, mat layin, dan mat arid lisukun. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan belajar mat iwal. Apa sih itu mat iwal? Mat iwal itu secara arti bahasa adalah pengganti. Ya, dan secara istilahnya yaitu ketika huruf berharokat fathah tain atau fathahnya double, gitu ya, atau juga dibaca dengan an, itu namanya fathah tain. Kemudian diikuti dengan huruf alif. Alif di sini adalah alif sukun ya. Nah, posisinya dia ada di akhir ayat atau waqaf. Mat iwal itu sendiri dia dibaca 2 harokat atau 1 alif. Dibaca panjang. Kenapa ini bisa dinamakan dengan artinya adalah pengganti? Mari kita lihat contohnya. Ya. Sebelum kita melihat contoh, kita lihat dulu apa itu waqaf. Bagi yang belum tahu waqaf itu ada yang harus dibaca lanjut seperti lam alif ini. Kemudian ada yang harus dibaca berhenti seperti tanda mim. Kemudian ada yang lebih baik berhenti tanda qaf. Kemudian ada yang lebih baik lanjut tanda shad. Dan ada yang boleh berhenti atau lanjut atau huruf jim. Nah, saya akan langsung kasih contoh agar kita tahu kenapa sih mat iwal itu diartikan sebagai pengganti. Oke. Di sini ada surat Al-Maidah ayat 17. Nah, di sini ada yang saya blok kuning. Kita baca yang bagian ini saja. Wa man fil ardi jami'a. Oke. Nah, pada kata ini jami'a, ini kan tulisannya adalah jami'an. Gitu ya. Tapi kenapa tadi saya membacanya jami'ah? Nah, perhatikan di sini ada tanda waqaf hurufnya qaf. Gitu ya. Dimana ini merupakan tanda dia boleh berhenti. Maka jami'ah ini dia tidak dibaca jami'an. Dia diganti yang awalnya adalah tanwin. Kemudian karena posisinya ada di waqaf, maka dia dibacanya bukan jami'an, namun jami'ah. Inilah mat iwal. Kemudian saya kasih contoh lagi untuk yang posisinya dia di akhir ayat. Nah, di sini saya menemukan contohnya ada di surat An-Naba ayat 7 sampai dengan 12. Oke. Di sini dari ayat 7 wal jibala autada. Dia tidak dibaca autada, tapi dia dibacanya autada. Yang awalnya tanwin atau tanwin diganti dengan panjang, gitu ya. Fathah tain ya, dan fathah tain ketemu alif sukun posisi di akhir ayat. Dia tidak dibaca autada, tapi dibacanya autada. Kemudian di ayat selanjutnya wa khalaqnakum azwaja, sama juga huruf jim fathah tain bertemu alif sukun posisi di akhir ayat. Dia tidak dibaca aswajan tapi aswaja. Sama juga pada ayat ke-9 waja'alna naumakum subata. Sama tak fathah tain bertemu alif posisi di akhir ayat.
tidak dibaca subatan tapi subata gitu. Kemudian lanjut lagi, waja'alnal laila libasa, tidak libasan tapi libasa, maaf gitu ya. Fathah ta'un, asin fathah ta'un, kemudian ada alif sukun, dia dibacanya libasa. Nah, kemudian waja'alnan nahara ma'asya, shin fathah tain bertemu alif, posisinya di akhir ayat. Oke, pada ayat yang ke-12 di sini ada dua fathah tain, namun cara membacanya berbeda. Ya, coba kita perhatikan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Di sini ada dua tanwin, namun tanwin yang sab'an di sini dia tetap dibaca tanwin. Sedangkan yang tanwin yang di akhir ayat ini dia dibacanya panjang. Kenapa? Karena pada kalimat sab'an di sini dia posisinya bukan di akhir ayat ataupun waqaf, namun dia posisinya ada di tengah-tengah ayat, maka dia tetap dibaca tanwin. Maka ini bukan maklumat, sedangkan yang maklumat ada di posisi akhir ayat gitu. Itulah contoh dari maklumat. Oke. Kemudian selanjutnya ada matlain atau matlin. Matlain itu secara bahasa artinya adalah lunak. Ya, lunak. Tidak kaku namun lunak. Kita lihat istilahnya terlebih dahulu. Secara istilah, matlain itu harokatnya adalah fathah atau dibaca dengan a. Huruf yang berharokat fathah itu dibacanya a, gitu ya. Misalnya kalau ba fathah itu ba, jim fathah itu ja. Nah, bertemu dengan ya sukun atau ya mati atau wawu sukun atau wawu mati, maka nanti akan terdengarnya adalah ai atau au. Masih ada lagi bertemu dengan huruf hidup di akhir ayat atau waqaf. Sama seperti dengan matiwal, dia posisinya di akhir ayat atau waqaf. Dia dibacanya dua harakat atau satu alif. Langsung saja kita ke contohnya agar kita paham. Contoh yang saya pakai adalah surat Al-Quraish, lengkap satu surat terdapat 4 matlain, gitu ya. Mari kita baca. Li'ilafi Quraish. Nah, di sini ada huruf ro, ya, huruf ro berharokat fathah bertemu dengan ya mati, maka akan dibacanya al ya, Quraish. Kemudian ada huruf hidup, huruf hidupnya yaitu shin tanwin. Huruf hidup itu ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasrah, ada yang berharokat dhammah, juga berharokat tanwin. Sedangkan huruf mati itu adalah huruf berharokat sukun, gitu ya. Jadi fathah bertemu dengan ya mati atau ya sukun, bertemu lagi huruf hidup, ya, posisinya di akhir ayat. Di sini akhir ayat ya, ayat pertama di surat Al-Quraish, atau posisinya dia ada posisinya waqaf. Tuh. Dan ayat yang kedua, ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Sama, di sini ada huruf shad, shadnya berharokat fathah, bertemu dengan ya mati, bertemu dengan fa hidup, fa-nya berharokat kasrah. Kasrah itu adalah huruf hidup. Oke. Kemudian di ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal
bait. Nah, di sini huruf ba-nya berharokat fathah, kemudian ba berharokat fathah bertemu dengan ya mati atau ya sukun, bertemu lagi dengan huruf hidup. Nah, ta-nya di sini adalah harokat kasrah. Kasrah itu adalah huruf hidup. Maka dia dibacanya panjang, arti sama ya, Quraish, wasoif, bait. Walaupun di sini tidak ada tidak ada matobi'inya, namun dia karena posisinya di akhir ayat, maka dia dibaca panjang, bukan Rabba hadzal bait. Nah, bukan ya. Jadi dia dibacanya panjang karena dia ini kondisi mat lain. Oke, fathah bertemu ya mati atau fathah bertemu dengan wawu mati. Bertemu lagi huruf hidup di akhir ayat atau waqaf. Gitu ya. Dia tidak perlu dibaca panjang sekali, hanya dibaca 2 harokat. Kemudian ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, sama. Fathah bertemu wawu mati. Kalau tadi sebelumnya tiga-tiganya bertemunya dengan ya mati, pada ayat yang keempat ini dia bertemunya dengan wawu mati. Gitu ya. Fathah bertemu wawu mati, bertemu lagi huruf hidup. Huruf hidupnya adalah huruf fa berharokat kasrah. Dia posisinya di akhir ayat. Nah, ternyata contoh pada surat Al-Quraish ini mengandung mat lain semua di akhir ayatnya. Ada 4 ayat dalam satu surat ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mat arid li sukun. Oke. Mat arid li sukun. Jika kita pecah satu-satu, arid itu artinya baru, sedangkan sukun itu artinya mati. Nah, jadi bisa diartikan mat arid li sukun itu adalah tiba-tiba mati. Apa maksudnya? Coba kita lihat dulu secara istilah. Nah, secara istilah, mat arid li sukun yaitu huruf mat. Nah, sebelumnya kita pernah ya membahas apa saja huruf mat. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama ada alif, kemudian ada ya, kemudian ada wawu. Huruf mat bertemu huruf hidup. Apa itu huruf hidup? Yaitu berharokat fathah, kasrah, dhammah atau tanwin. Sama dengan mat iwal dengan mat lain, dia posisinya ada di akhir ayat atau waqaf. Dia bisa dibaca 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 6 harokat, tergantung bacaannya. Gitu ya. Kita lihat contohnya di sini. Saya pakai contohnya di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Oke. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada ayat pertama ada matobi'i. Matobi'inya adalah huruf ha. Ha-nya berharokat kasrah. Ya, matobi'i bertemu dengan huruf hidup. Nah, hi di sini adalah hi di sini adalah matobi'i. Matobi'i bertemu huruf hidup. Huruf hidupnya adalah min kasrah. Hi di sini adalah matobi'i. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ada matobi'i bertemu huruf hidup, posisi di akhir ayat. Nah, kemudian ayat yang ketiga,
Ar-Rahmanir-Rahim. Sama seperti ini pada ayat pertama. Ar-Rahim. Gitu ya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf itu posisinya di akhir ayat. Maliki yaumiddin. Nah, ini di sini ada huruf dal kasrah bertemu dengan yang tadi. Ini kan merupakan huruf ini merupakan hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian dia bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya adalah nun. Nunnya harokatnya kasrah. Ini ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ain di sini harokatnya kasrah bertemu dengan ya mati. Ini adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya adalah nun dhamma. Gitu ya. Jadi bacanya nasta'in. Kemudian ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Nah, qaf harokatnya kasrah ketemu ya mati, di sini dihukumi mad tabi'i bertemu dengan mim fathah. Mim fathah itu huruf hidup, dia posisi di akhir ayat. Nah, kemudian di sini ada ayat yang ketujuh, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini ada lam. Lamnya harokatnya kasrah bertemu dengan ya mati, kemudian huruf hidup. Huruf hidupnya adalah huruf nun. Nunnya berharokat fathah. Nah, inilah contoh mad arid li sukun. Oke, jadi tugas kalian nanti adalah mengerjakan LKPD yang ada di deskripsi YouTube ini. Silahkan dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Begitu, silahkan dikerjakan, kemudian kalian pahami video tersebut. Jika masih belum paham, bisa diulangi kembali videonya. Oke, jadi ya, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan juga boleh menuliskan di kolom komentar. Mungkin saya dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita belajar ya, ini ya, mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari materi ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.